Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kita bakal lanjut subsection terakhir di section 3 ini di automating Google Maps Hotel Data Extraction, subsection keempat, storing script data efficiently. Nah, kan kita udah sampai sini ya, udah kita dapat hotel longitude, latitude sama longitude sama name, kemudian kita juga nanti ada hotel alamat gitu kan. Nah, aduh, ini hotel alamat. Nah, kita cek. Nah, ini ada yang ada yang nggak ada gitu kan, alamatnya. Dan kalau bintangnya coba kita cek. Nah, ada semua gitu kan. Nah, jadi kita mau simpan data itu untuk ke data frame gitu kan, atau nanti mau ke CSV atau Excel. Nah, ini bisa supaya ensure data konsistensi dan handle missing value. Jadi ada beberapa hal yang mau kita lakukan untuk mengoptimisasi data storage gitu kan for future analysis. Nah, yang pertama itu structuring data using pandas. Once all hotel detail have been extract, we need to structure them into pandas data frame to proceed in the storage analysis. Jadi di mana kita udah dapat hotel-hotel detail itu, kita mau menstruktur mereka sebagai data frame. Data frame itu kenapa? Karena pandas provide a structure way to store tabular data. Jadi pandas itu bagus untuk data tabular gitu kan, make it easier to perform data cleaning, filtering, and analysis. Nanti kalau misalnya teman-teman mau analisis datanya sampai ratusan data, ini kan kita contoh aja 5 data tadi ya. Nah, kita contoh 5 data tadi. Nah, kalau misalnya mau lebih bagus, ya pasti nanti teman-teman running semua datanya, ya pasti nanti kalau untuk datanya dilihatnya kan lebih enak kalau misalnya pakai tabular data gitu. Nah, kita cobain ya untuk ngesimpannya. Nah, ini pasti lebih rapi dibandingkan satu-satu kayak gini. Ini kan kayak bingung ya. Nah, ini kita mau cek nih, import data. Ini kita ada alarm must be the same length. Sini harusnya kita mau hotel data, hotel name, hotel. Oh, nih hotel links kita kan tadi si 5 hotel kan. Nah, nggak ada hubungan dengan sini, kenapa saya. Nah, ini tadi hotel links kita tadi yang si 5 hotel kan, bukan hotel links kan itu semuanya ya. Nah, ini dapat, kita mau cek nih hotel data kita. Nah, ini jadi ada yang kosong, websitenya juga kosong. Nah, kita mau ngecek ini. Nah, coba kita cek si terakhir si Caliban ya, yang kedua yang Caliban. Ini yang Caliban. Nah, ini emang ini ya, dia tapi ada ya apanya, websitenya. Jadi di sini kan Caliban ini sebenarnya ada website, tapi dia nggak ada website ya di sini. Nah, ini teman-teman tuh bisa pakai yang tadi max attempt ini gitu. Kenapa? Karena supaya dia itu ada waktu untuk kayak kita ngambil dia gitu. Coba saya copy ya. Nah, mungkin kita coba ulang. Ini kopiannya punya saya ini yang beneran. Dan tadi nggak beneran. Nah, maksudnya yang beneran udah fix gitu kan, ini sama-sama. Jadi kita nih ada kayak kalau misalnya yang nggak dapat, ya jangan, kalau misalnya ada yang belum dapat jangan nyerah dulu lah intinya gitu. Cari masuk dulu, ulang lagi, sekali lagi. Kalau misalnya belum ada, sekali lagi gitu kan. Nah, coba ya kita bandingkan dengan codingan yang ini sama yang sebelumnya. Nah, ini kita hotel link test kita masukin 5 hotel ya, karena kita mau 5 hotel tadi. Nah, ini kita mau cek tadi, ini import data, hotel data gitu ya. Kita mau bandingkan aja ini. Karena masih run, mungkin kita tunggu aja, kita coba masih pelajari dengan yang tadi. Nah, ini jadi kemudian setelah kita dapat yang tadi tabular datanya, ini kan kita dapat nih tabular datanya nih yang di sini, tapi kan ada yang kosong sebenarnya kan. Jadi kita bisa aja masukin missing value-nya. Jadi kita bikin not available. Jadi untuk waktu analisis lebih lanjut itu
dia bukan kosong lagi, tapi datanya tuh not available, nggak ada data gitu. Kenapa? Ya prevent issue when saving the dataset. Jadi supaya datasetnya tuh nggak kosong-kosong gitu kan. Nah, ensure consistent formatting across all entries. Jadi semua entry yang kosong itu kita ganti sebagai not available gitu ya. Nah, itu lebih bagus karena untuk data yang nggak ada bisa kita bikin not available daripada kosong. Takutnya kan kosong itu ya apakah dia nol atau gimana itu masih belum tahu kan. Jadi kalau kita udah ngebikin konsisten berarti dia emang udah nggak ada. Kemudian duplicate entries. Nah, sebenarnya sih ini kita udah dropping duplicate entries waktu sebelum link ya. Jadi kan kita udah ngecek si duplicate entry ini. Nah, sebelum ke hotel kan kita udah ngeduplicate entry kan, drop duplicate. Jadi kita sebenarnya nggak perlu lagi drop duplicate ini. Cuman ini penting untuk teman-teman ketahui lah, untuk tahu supaya kayak mana cara drop duplicate atau juga bisa listnya juga bisa gitu, nggak ada masalah. Tapi yang ini kan kalau udah data frame, kita kan masih list ya, masih kayak hotel links kayak gini gitu, masih jelek lah datanya. Nah, makanya kita pakai dictionary. Nah, karena kita udah drop duplicate dari awal ya nggak perlu lagi, karena kan pasti walaupun namanya sama, misalnya Aston di kecamatan ini sama Aston di kecamatan ini, walaupun namanya sama tapi kan berbeda hotel kayak gitu kan, karena udah kita hapus duplikasi datanya dulu sebelumnya gitu kan. Nah, itu avoid storing redundant data, keep the data set clean and optimize. Jadi kita itu untuk nge-avoid data yang redundant sama keep the data set clean dan optimize gitu. Nah, ini udah selesai. Coba kita run lagi hotel data. Nah, ini dapat nih Caliban Hotel. Nah, Harmony Group List juga dapat nih gitu kan. Nah, berbeda kan dengan yang ini nih nggak dapat nih websitenya. Nah, ini juga fontnya juga ada yang dapat nih banyak ternyata gitu kan. Ini nggak dapat nih dia. Ini juga Caliban Hotel juga nggak dapat. Harusnya kan dia ada ya. Si Caliban Hotelnya ada nomornya. Coba kita cek ya. Caliban Hotel. Nah, ini Caliban Hotel ini lagi loadingnya lama ya. Nah, coba kita cek Caliban. Nah, bener nggak si nomor HP-nya si Caliban Hotel tuh ini ya 0812 77622600 benar. Komplek Purimas dia benar. Ternyata udah benar gitu kan. Caliban Hotel, dan ini juga udah dapet nih .com-nya gitu kan, Caliban Hotel websitenya. Kemudian Harmony Group ini juga ada ternyata gitu kan, tapi di sini kita nggak ada. Nah, inilah kenapa pentingnya ada ini tadi teman-teman, ada si max item ini, padahal kita nggak ada jauh berbeda codingannya, cuman nambahin maximum number of retry aja, jadi ngeulang-ulang terus kayak sampai dapat 3 kali. Bayangkan kalau misalnya kita ngebikin 5 kali gitu, kemungkinan ada yang lain ya mungkin bisa aja dapat gitu kan. Nah, itu jadi ini penting ya kalau misalnya untuk berapa kali ngulang gitu, karena dia bakal menunggu Chrome kita loading gitu. Sangat-sangat ini ya, dari awalnya nggak dapat tapi dapat itu berbeda banget efeknya gitu, karena kan kita butuh datanya mereka gitu kan. Kita apa gunanya kita scraping kalau scrapingnya nggak dapat gitu kan, ya pasti kita ngasih rambu-rambu itu supaya dapat gitu. Nah, itu untuk ngasih rambu-rambu itu. Kemudian setelah kita mau simpan, nah kita simpan hotel data kita ke CSV atau Excel. Nah, nanti kita tinggal gini aja, hotel data tuh CSV gitu kan. Nah, hotel data CSV kita masukin. Nah, hotel data tuh CSV hotel. Ya udah, nanti tinggal di sini ya kita dapat hotel data CSV kita di sini, hotel data hotel CSV gitu. Nah, ini seconds ago gitu kan. Nah, udah kita dapat si CSV-nya kita gitu. Nah, itu untuk si dapat CSV-nya. Kemudian kalau misalnya mau Excel juga bisa gitu kan, hotel data to Excel gitu kan. Nah, ini juga nggak ada masalah gitu kan. Di mana jadi ini hotel data to Excel gitu. Nah, ini dapat juga nih hotel second ago gitu kan, ini year ago ya. Nah, ini dapat hotel CSV, dapat hotel XLX gitu kan, untuk se Excel gitu. Nah, bedanya apa ya? One structure we can save the data for future use gitu kan. Jadi kita nggak perlu running ulang. Jadi setelah kita dapat datanya ya udah kita simpan, nggak perlu kita
waktu mau analisis lagi, analisis lanjutan, nggak perlu kita running lagi. Misalnya kan data kecamatan itu per kecamatan saya 12 ya, waktu itu kalau nggak salah 12 kecamatan itu agak lumayan 8 jam, 4 jam ya, 4 sampai 8 jam kalau nggak salah ngerunning datanya gitu. Jadi ya lumayan lama kan dibandingkan dengan kita mau analisis lebih lanjut ulang-ulang, ya bagus kita simpan, udah kita running, kita simpan, ya udah tinggal dipakai aja untuk analisis lebih lanjut gitu kan. Nah, kenapa CSV? Ya CSV lightweight, format suitable for most data processing tool, readable in Excel, Google Sheet, and Python. Kayak Excel juga bisa ketika sharing data with business analysts or stakeholders, written formatting and easier to navigate than CSV. Ini kan kalau misalnya mau Excel kan, mungkin orang awam mau ngeliat gitu kan, yang itu bisa pakai business analysis, share data with business analysis gitu. Nah kalau misalnya CSV ya mungkin kalau teman-teman tuh mau data analisis lebih lanjut itu bisa pakai CSV. Nah itu tergantung preferensi masing-masing ya. Kalau saya sih pribadi lebih suka Excel gitu karena nggak semua orang bisa pakai CSV, karena kan CSV itu formatnya koma koma gitu ya. Jadi kan nggak semua orang itu bisa pakai CSV gitu, karena ada juga CSV yang nggak bisa diganti gitu dari Excel gitu kan. Misalnya ada beberapa yang bisa langsung ke terkomain, ada yang enggak gitu. Nah itu bisa beda-beda. Nah mungkin itu untuk Excel. Kemudian juga ada ini bisa pakai kompres, pakai zip gitu kan, dikompres ya, pastikan group file size without losing data integrity, ideal for handling million of row efficiently. Misalnya ya kalau di hotel sih mungkin cuma 400 ya di contohnya saya gitu kan, bisa aja teman-teman tuh ngambil ekstrak hotel di Indonesia gitu kan, pasti kan kayak jutaan data ya, jutaan hotel di Indonesia gitu. Nah itu bisa pakai kompres gitu kan, tapi nggak ngehilangin data aslinya gitu. Nah, kemudian juga bisa di database. Nah, mungkin mau ke server atau ke website atau gimana itu bisa pakai menggunakan database. Itu opsional aja. Tapi yang penting tahu kalau misalnya kita itu bisa disimpan kemana aja gitu. Nah, itu di course Python, dasar-dasar Python juga saya juga ada ngejelasin pakai JSON, pakai apa dan sebagainya. Itu bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian yaitu kalau database kan ya faster querying and better scalability, useful when integrating with web application or dashboard. Nah, ini key takeaway-nya ya, storing data, scrape data in pandas data frame, enable efficient structuring, CSV, Excel format allow easy sharing and analysis, handling missing value dan duplicate, ensure data integrity, optimization technique like compression, database, fragmented data sets. Nah ini kesimpulan dari yang udah kita pelajari ya. Pertama kita storing data di data frame, kemudian kita simpan ke CSV ataupun Excel, kemudian kita handling missing value dan duplikat, mana tahu ada duplikat di datanya, kemudian kita masukin ke optimization technique seperti ya compression untuk misalnya teman-teman tuh large database gitu kan, datasetnya gede gitu. Nah, kalau setelah selesai ya kita udah selesai untuk ekstrak data web scraping hotel data, ya kita bisa move on to analyzing dataset or automating the scraping process further. Nah, kita selesai gitu kan. Ya, dari situ kita bisa aja kayak buat dashboard di Tableau gitu kan. Nah, itu bisa gitu. Nah, mungkin sedikit Tableau publik ya. Sedikit mau menjual Tableau saya. Nah, ini kalau nggak salah saya pernah buat Urban Analytics in Batam. Nah, ini yang saya buat dari codingan sebelumnya. Nah, jadi di sini pun kalau teman-teman perhatikan ya, di sini kan ada kayak ini ya, NDBI, NDVI. Nah, ini NDBI, NDVI ini kan citra satelit. Nah, ini mungkin next saya akan ajarin tentang citra satelit. Nah, kita sekarang fokus ke scraping aja. Nah, di sini kelihatan ya, di sini kan ada S Hotel Batam, latitude longitude gitu kan. Nah, ini bisa dapat clusternya juga. Di sini saya dapat cluster vegetasi tinggi di Nongsa, itu vegetasi tinggi, bangunan rendah. Jadi di mana di sini tuh banyak vegetasi itu namanya NDVI vegetation, itu banyak hijau. Jadi banyaknya tumbuhan atau pohon di sana, tapi bangunannya rendah. Nah, tapi di sini, mulai yang di sini kan banyak banget nih hotel gini kan, di Batam ini kayak menumpuk banget nih hotel di sini kan. Nah, di sini vegetasinya rendah, kayak hijau-hijau tuh rendah, tapi bangunan tuh tinggi.
Nah, salah satunya banyaknya hotel gitu. Bangunan kan nggak harus hotel ya, cuman dilihat dari hotel aja udah menumpuk sekali gitu kan. Nah, jadi banyak bagus banget di Lubuk Baja ini gitu. Nah, itu mungkin itu salah satu untuk analisis kalau misalnya setelah mengekstrak data Google Maps gitu. Nah, ini coba bisa teman-teman banyak sih beberapa yang saya dari ambil clustering Google Maps atau ini juga konstruksi, tapi ini Google Maps juga, cuman kalau di sini kan saya lebih ke urban analitik, kalau di sini saya lebih ke konstruksi gitu kan. Nah, itu ada sedikit berbeda di sana. Nah, mungkin itu untuk analisis lebih lanjutnya, ya semoga bisa dicoba-coba ya teman-teman. Jadi nggak cuma ditonton saja, tapi mulai untuk scraping Google Maps di kabupaten kota teman-teman masing-masing gitu. Nah, jadi untuk portofolio lah bisa dibilang gitu ya. Nah, ini ada juga NDVI, NDBI gitu. Kalau untuk tertarik siaran satelit, nanti coba saya buat course atau webinarnya. Begitu teman-teman, terima kasih telah sampai di sini. See you teman-teman in the next course, next video. See you. Thank you.